Kami dari Panitia Nasional memilih Desa Klinting di Banyumas ini adalah karena Desa Klinting memiliki karakteristik, memiliki pilihan yang kami buat ketentuannya bagaimana kita memilih tempat, bagaimana kita melihat umat, bagaimana geografisnya. Justru kami memilih desa adalah sebagai pilihan geografis, kemudian kondisi umat juga menjadi bagian dari pilihan kami. Salah satunya mengapa? Karena di sini adalah solidaritas, kehidupan moderasi beragama di Desa Klinting ini sangat terjaga. Secara adat dan budaya, di Desa Klinting ini sebenarnya sudah berjalan kurun waktu lama. Artinya apa? Bahwa perjalanan budaya-budaya kehinduan sudah mengakar budaya di wilayah Desa Klinting ini. Ajaran Hindu yang sudah berjalan lama, artinya itu sudah mengakar di dalam budaya-budaya khususnya di warga Hindu Klinting dan sekitarnya. Kita membuat kegiatan di Klinting ini, seperti yang saya sampaikan adalah ada pemeriksaan, ada pengobatan, ada juga pemberdayaan masyarakat dan juga pemberian bantuan sosial. Itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sini yang sebelumnya kita sudah komunikasikan dan kita koordinasikan dengan pimpinan umat di sini, yaitu PHDI Kabupaten Banyumas. Harapan dari masyarakat itu yang kita inginkan dan itu yang juga kita rasakan, yang membuat kita semangat. Selamat siang pemirsa Hanantara TV di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Terimalah salam pangenjali dari kami. Om Swastiastu. Om Selamat Swastiastu. siang, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, rahayu. Kami langsung dari Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas dalam rangka kegiatan bakti sosial kesehatan dan pemberian bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat di Desa Klinting. Nah, hari ini kami bersama para narasumber yang telah hadir berdua, Bapak Dr. Nyoman Suartanu dan Bapak Slamet Raharjo. Om Swastiastu, Om Bapak. Swastiastu, Bu Made. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nimade Jendri yang akan memandu acara Hanantara Talk pada siang hari ini. Bapak, tentu banyak sekali rangkaian Hari Raya Nyepi tahun 2023 ini ya Bapak ya. Dan salah satunya diadakan di Desa Klinting ini. Bapak, kenapa sih memilih Desa Klinting sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bakti sosial kesehatan dan juga pemberian bantuan serta pemberdayaan masyarakat ini, Pak? Terima kasih Bu Made, Om Swastiastu. Kami dari Panitia Nasional memilih Desa Klinting di Banyumas ini adalah karena Desa Klinting memiliki karakteristik, memiliki pilihan yang kami buat ketentuannya bagaimana kita memilih tempat, bagaimana kita melihat umat, bagaimana geografisnya. Justru kami memilih desa adalah sebagai pilihan geografis, kemudian kondisi umat juga menjadi bagian dari pilihan kami. Salah satunya mengapa? Karena di sini adalah solidaritas, kehidupan moderasi beragama di Desa Klinting ini sangat terjaga. Kemudian sebagian umat Hindu, kami dari Panitia Nasional memiliki kewajiban untuk hadir, menyapa, kemudian mesi mekrame, sekaligus juga kita melihat kehidupan sungguhnya. Bagaimana
kegiatan moderasi beragama, lintas agama saling hidup bersama di Desa Klinting ini sangat terjaga sekali, sehingga kami memutuskan untuk ke Desa Klinting memberikan pelayanan kesehatan, kemudian memberikan bantuan sosial kepada ratusan warga di sini. Kemudian juga kami melakukan pemberdayaan masyarakat. Di usia remaja kita membentuk posyandu remaja di sini. Jadi itu adalah legacy yang kami ingin tinggalkan setelah kegiatan ini. Tentu keinginan kami nanti ke depan, kegiatan yang berupa stimulasi ya terhadap pembentukan posyandu remaja ini menjadi bagian yang terus-menerus menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga di sini, kemudian juga pimpinan dari lembaga-lembaga yang lain, ya, baik itu adalah di sini ada WHDI, kemudian di sini juga ada Puskesmas yang juga akan ikut membina posyandu remaja itu. Untuk apa juga? Kita kan sekarang lagi sedang gencar-gencarnya nih dalam mencegah stunting. Jadi fokus kita di bagaimana kita melakukan pembinaan di bidang kesehatan kepada remaja. Nah, jadi kegiatan ini berkelanjutan ya Pak. Jadi bukan saja selesai di sini, tetapi ada sesuatu yang bisa dilanjutkan oleh aparat setempat, kemudian juga puskesmas atau lembaga-lembaga terkait dan gitu ya Pak. Dan kita juga menandatangani komitmen bersama di sini sebagai bentuk daripada fakta integritas kita, kesungguhan kita bahwa pembentukan posyandu remaja bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab dan kewajiban kita semua. Bersama. Di sana semua elemen ikut menandatangani, termasuk dari Anantara TV pun ikut sebagai media umat nantinya untuk bisa menyebarluaskan informasi yang positif ini. Oke, semoga kegiatan ini terinspirasi di tempat lain gitu ya Pak ya. Oke, terkait Desa Klinting tadi, tentu kami juga ingin tahu nih Bapak Slamet Raharjo sebagai Ketua PHDI Kabupaten Banyumas, tentu sudah tahu betul bagaimana sejarah umat Hindu atau keberadaan Hindu di Desa Klinting ini. Bisakah Bapak memberikan penjelasan kepada kami seperti apa sih perjalanan sejarah kehinduan di Desa Klinting Somogede Banyumas ini? Silakan Bapak. Terima kasih Bu Jentri, pemirsa dimanapun berada. Secara adat dan budaya, di Desa Klinting ini sebenarnya sudah berjalan kurun waktu lama. Artinya apa? Bahwa perjalanan budaya-budaya kehinduan sudah mengakar budaya di wilayah Desa Klinting ini. Bisa dikasih contoh seperti merti bumi. Merti bumi adalah bagaimana konsep Hindu dalam hubungannya konsep Trihitakarana, di mana di situ hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta maupun manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Di situ sudah terlihat nyata bahwa konsep merti bumi berjalan sudah dari beberapa generasi. Itu adalah bentuk ajaran Hindu yang sudah berjalan lama, artinya itu sudah mengakar di dalam budaya-budaya khususnya di warga Hindu Klinting dan sekitarnya. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Nah, Pak Dr. Nyoman Suartanu, Bapak adalah sebagai koordinator bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan perayaan Dharma Santi Nasional ini ya Pak ya. Oke, nah setelah rangkaian kegiatan bakti sosial ini sudah hampir selesai ya Pak. Seperti apa sih hasil dari kegiatan ini? Apakah kegiatan yang Bapak laksanakan ini sudah sesuai dengan harapan Pak? Ya, kita membuat kegiatan di Klinting ini seperti yang saya sampaikan adalah ada pemeriksaan, ada pengobatan, ada juga pemberdayaan masyarakat dan juga pemberian bantuan sosial. Itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sini yang sebelumnya kita sudah komunikasikan dan kita koordinasikan dengan pimpinan umat di sini, yaitu PHDI Kabupaten Banyumas, sehingga begitu antusias sebetulnya masyarakat di sini dalam menerima pelayanan kami. Itu memberikan semangat
kepada kami untuk bisa terus melakukan pelayanan kepada umat. Yang berikutnya adalah selain bagaimana antusiasnya, semangat para pelayan, ya, dari teman-teman dari dokter, dari perawat, dari bidan, juga dari kegiatan dampingan psikososial awal, itu juga memberikan inspirasi baru. Apa? Karena kegiatan-kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, kemudian masyarakat saat itu membutuhkan, masyarakat juga merasa adanya katakanlah ventilasi pemenuhan daripada harapan dari masyarakat, itu yang kita inginkan, dan itu yang juga kita rasakan yang membuat kita semangat. Harapan kedepannya adalah pelayanan yang kami lakukan, penyuluhan yang kami lakukan baik perseorangan di dalam pelayanan kesehatan dan pemberdayaan itu menjadi inspirasi momentum untuk bagaimana masyarakat itu perlahan bisa mandiri baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi di sini. Itu kan sangat mengembirakan kalau itu bisa terwujud gitu loh. Ya, betul. Seperti saya lihat di sini ada Basar UMKM ya Pak. Jadi tentu itu dari masyarakat sini ya, betul, yang sangat mandiri secara ekonomi mungkin ya. Jadi ramai sekali. Ada beberapa pelayanan dan pelayanan gigi juga ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat antusias masyarakat untuk datang ke bakti sosial ini cukup tinggi ya Pak ya. Oke, nah kalau terkait dengan hal tersebut, kami juga ingin tahu bagaimana sih kondisi dari Desa Klinting, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kemudian pekerjaan dan lain-lain, Pak. Seperti apa ya Pak Slamet? Baik Bu Jendri, kalau strata kehidupan masyarakat di Klinting secara standar perekonomian adalah menengah ke bawah. Rata-rata masyarakat di Desa Klinting itu berpenghasilan dari petani kebun. Itu sebagian besar itu, dan yang lainnya ada PNS beberapa. Jadi secara ekonomi di Desa Klinting adalah perekonomian umat maupun masyarakat adalah menengah ke bawah. Dalam hal ini kami tentunya mengucap puji syukur, matur sembah nuwun, terima kasih sekali tentunya pada para panitia Bansos ini, sehingga acara ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya di warga Desa Klinting dan Banyumas secara umum. Nah, kalau dari sisi pendidikan dan sosial kesehatan seperti apa Pak kondisi Desa Kalau Klinting? Cara pendidikan di sini ada yang udah dari sarjana banyak, ya SMA, minimal paling kecil di sini adalah lulusan SMP, iya. Itu. Kalau masalah kesehatan mungkin? Kesehatan secara umum di sini bagus Bu, karena ya, di sini banyakan mereka itu menggunakan fisik begitu. Jadi ya, secara banyak aktivitas fisik itu di sini sangat bagus. Ya, begitu. Itu sangat menunjang kesehatan. Sangat ya, menunjang sekali. Okay. Makanya seperti kemarin ada pandemi pun kita jarang terserang itu. Iya. Karena di sini fisik mereka itu cukup kuat karena pekerjaannya pun adalah aktivitas fisik juga. Kemudian ya, lingkungan juga mendukung Bu, karena di sini lingkungannya cukup sejuk. Jadi oksigen cukup memadai untuk kehidupan masyarakat di sekitar Klinting. Ya, karena di sini ada pegunungan ya Pak ya. Betul. Udaranya sangat bagus, oksigennya sangat bagus. Betul. Oke. Nah, kembali ke Pak Nyoman Suartanu. Bagaimana tanggapan Bapak melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial yang sudah dilaksanakan hingga hari ini, Pak? Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Panitia Dharma Santi Nasional 2023 kepada umat Hindu dan masyarakat umumnya di seluruh Indonesia? Ya, tentu kami sebagai panitia adalah bentukan sementara. Kemudian berusaha di kesementaraannya itu berusaha memberikan stimulasi, memberikan perkenalan, bentuknya adalah hadir, mengajak, kemudian melakukan inovasi dan kreasi yang setiap hari dilakukan kan monoton itu. Tapi dalam kehadiran kami itu kami menawarkan beberapa kegiatan-kegiatan baru yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Harapan kami tentu
stimulan ini, kegiatan yang sifatnya merangsang masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, perlahan dilakukan kemitraan, pendampingan, penguatan, sampai akhirnya nanti munculnya kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Itulah yang kita harapkan sebetulnya di bidang kesehatan, di bidang pemberdayaan umat itu, akhirnya kita menginginkan adanya kemandirian di masyarakat Klinting khususnya. Oke, baik, saya tertarik dengan slogan di baju belakang kini ya Pak ya. Jadi sana itu tertulis Dharma Sevanam Klinting 2023. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan dengan slogan itu Pak? Itu sebetulnya slogan yang sederhana tetapi mendalam. Artinya Dharma Sevanam itu bagaimana kita diingatkan kepada kewajiban kita sebagai manusia harus melayani, ya, melayani semuanya, gitu ya. Kemudian dengan apa? Dengan jalan dharma. Apa itu jalan dharma? Letakkanlah egomu, letakkanlah kesombonganmu dan keserakahanmu. Jadi selesailah pada dirimu dulu, baru melayani. Artinya kalau secara umum kita mengenal melayani dengan hati. Ya. Melayani dengan hati kepada siapa saja, tanpa membedakan di mana saja, kapan saja, seperti itu ya Pak ya. Oke, bagus sekali. Oke, Bapak, untuk Pak Slamet ini, bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua PHDI Banyumas terkait kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Panitia Dharma Santi Nasional 2023 yang memilih lokasi di Desa Klinting, Semegede Banyumas ini? Baik, terima kasih. Tentunya bagi kami, khususnya adalah dari Lembaga Parisada Hindu Dharma Kabupaten Banyumas, menyambut gembira, baik secara kelembagaan maupun secara keumatan, plus secara masyarakat, kami sangat menyambut gembira, karena dengan adanya bakti sosial ini tentunya kami sangat diringankan dengan berobat gratis, dengan pembagian sembako gratis. Ini sangat membantu bagi kehidupan tentunya perekonomian di keumatan maupun di masyarakat sekitar. Karena di sini kita tidak hanya bicara keumatan secara intern, tetapi juga kita keumatan secara universal. Di sini tidak hanya Hindu yang kita layani, karena kita juga aktif di dalam FKUB Lintas Iman. Jadi pelayanan itu sangat sejalan dengan kita, bagaimana kita melayani tanpa membedakan, mungkin seperti itu Ibu. Jadi tanpa membedakan agama, suku dan lain-lain, semua dilayani ya Pak ya. Ibu. Dan tentu saja harapannya semoga kerukunan umat beragama di Desa Klinting khususnya ya Pak ya, terjalin dengan baik ya Pak. Betul. Oke. Sebagai penutup Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada pemirsa Hanantara TV di seluruh Indonesia, karena kegiatan-kegiatan ini tentu sangat menginspirasi. Jadi kami persilahkan Pak. Betul, kegiatan di sini adalah kegiatan yang sangat positif sekali. Wajib kiranya kegiatan ini disebarluaskan, ditularkan, kemudian kepada seluruh pimpinan lembaga keumatan, baik itu adalah lembaga, badan, yayasan yang bergerak di bidang keumatan dan kemanusiaan, mudah-mudahan menginspirasi kegiatan ini sehingga melayani sesama sesuai dengan susastra weda kita bisa lakukan dimanapun kita berada, sehingga sosial kemanusiaan, kemudian bagaimana kita menjalin hubungan simekrame, ya, silaturahmi di antara sesama umat, kemudian kepada umat beragama lainnya, kita dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam moderasi beragama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begitu juga kami beri kesempatan untuk Pak Slamet untuk memberikan pesan ataupun closing statement kepada pemirsa Hanantara TV. Kami persilahkan Pak. Mungkin dalam hal ini adalah
kami mengharapkan acara seperti ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Acara ini adalah acara di mana kita mengelola alam, mengelola semesta, tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Di dalam konsep Trihita Karana, bagaimana kita mewujudkan keharmonisan, baik harmonis dengan alam sekitar, harmonis dengan alam di bawah kita maupun alam di atas kita, maupun sekitar kita semua, kita harmonisasi sehingga terwujud kesejahteraan, keseimbangan, dan mudah-mudahan harapan kami di Desa Klinting tidak hanya saat ini, namun bisa berkesinambungan di kemudian hari. Mungkin seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Baiklah pemirsa Hanantara TV, demikianlah kegiatan Hanantara Talk untuk siang hari ini langsung dari Desa Klinting. Kami ambil kesimpulan, yang pertama adalah kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan menuju puncak Dharma Santi perayaan Hari Nyepi tahun 2023. Kegiatan ini di samping untuk memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan gratis, pemeriksaan, dan juga pemberian bantuan sosial kemanusiaan, juga dilakukan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dilanjutkan oleh pihak ataupun lembaga setempat seperti puskesmas, kepala desa, dan lain-lain, yaitu berupa posyandu remaja. Dan semoga kegiatan ini di samping puskesmas juga ada lembaga-lembaga seperti Yapindu, kemudian PHDI setempat, kepala desa, para kader, dan lain-lain. Yayasan Abdi Dharma Jagadita dan pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan ini. Semoga pemberdayaan berupa posyandu remaja ini bisa dilanjutkan dan sangat berguna bagi remaja dan juga keluarga remaja. Terus yang kedua adalah kegiatan Dharma Sewanam. Jadi Dharma Sewanam ini semoga memberikan inspirasi bahwa kita melayani dengan hati yang tulus kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dan apapun yang kita bisa berikan sebagai bentuk pelayanan kepada orang lain. Terus yang ketiga adalah implementasi dari Trihita Karana, di mana kita berhubungan dan harmonis kepada alam, kepada Tuhan, dan juga kepada sesama manusia. Dan itu semua sudah dilaksanakan di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas tahun 2023. Semoga menginspirasi dan semoga semua dalam keadaan sehat dan rahayu. Akhir kata kami ucapkan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, Santi.